Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman media, terima kasih atas partisipasinya pada malam ini. Mohon maaf harus menunggu agak panjang untuk acara malam ini. Yang terhormat Bu Ses, Pak Direktur Teknik, kemudian teman-teman dari Kepala Bagian Biro Korwas PPNS Baris Polri yang telah membina teman-teman PPNS kita. Jadi malam ini kami akan menyampaikan hasil kerja dari tim PPNS atas binaan dari Biro Korwas PPNS Baris telah dalam proses pelaksanaan pengawasan, ada pengawasan, kemudian pengamatan. Setelah ada sesuatu yang mencurigakan, kemudian dilakukan penyelidikan dan yang pemeriksaan. Dari hasil tersebut hari ini kita kemarin ya kejadiannya telah menemukan kegiatan ilegal yang terjadi di wilayah Iup di Kalimantan Barat. Untuk lebih jelasnya, mungkin tanpa memperpanjang waktu, kami minta kepada Direktur Teknik dan Lingkungan, Pak Nindyo, untuk bisa menyampaikan seperti apa sih kegiatannya dan modus operandinya seperti apa, sehingga bisa menetapkan, bisa melakukan dugaan terhadap terdakwa yang kita bawa di belakang kita malam ini. Silakan Pak Direktur. Baik, terima kasih Pak Karoklik. Selamat malam rekan-rekan media. Pada malam hari ini seperti yang disampaikan sebagai pembukaan oleh Pak Karoklik, kami Ditjen Minerba ingin menyampaikan kepada publik bahwa kami baru saja melakukan kegiatan proses penegakan hukum yang lokusnya berada di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Ketapang. Bisa lanjut. Sesuai dengan tugas dari atau lingkup tugas dari penyidik pegawai negeri sipil di Ditjen Minerba, dalam hal ini kegiatan bersama dengan Biro Korwas PPNS Baris Krim Polri. Jadi sesuai dengan dasar hukum yang dinaungi oleh Undang-Undang 8 tahun 81 tentang KUHP pasal 6 ayat 1 huruf A dan B, kemudian Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP pasal 7 ayat 2 dan juga Undang-Undang nomor 8 1981 tentang KUHP pasal 107 ayat 1 dan juga Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, termasuk Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Modus operandi yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik PNS Minerba ya, yang didampingi oleh Korwas PPNS Baris Krim Polri, kegiatan diawali dengan kegiatan wasmalitrik, yaitu pengawasan, pengamatan, kemudian penelitian serta pemeriksaan. Ditemukan adanya aktivitas tanpa izin yang terjadi di tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh tersangka inisial YH, yang bersangkutan merupakan warga negara RRT atau Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam ya, atau tunnel yang saat ini statusnya masih dalam pemeliharaan dan tidak memiliki izin operasi produksi. Sehingga dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan tersebut, pada kegiatan yang ada di tambang bawah tanah tersebut, mereka melaksanakan kegiatan produksi, yaitu pengambilan biji emas di lokasi, termasuk mengolah dan memurnikan di dalam terowongan tersebut. Dan hasil kejahatan tersebut ya dilakukan pemurnian dan kemudian dibawa keluar dari terowongan tersebut dan kemudian dijual dalam bentuk dore atau bulion emas. Atas kegiatan ilegal tersebut, tersangka dinyatakan secara terang benderang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 158 Undang-Undang nomor 3 2020 dengan ancaman hukuman kurungan selama 5 tahun
dan denda maksimal 100 miliar rupiah. Dan perkara ini juga sedang dikembangkan menjadi perkara pidana dalam undang-undang selain undang-undang Minerba. Kemudian ini ada beberapa dokumentasi foto-foto barang bukti yang di lapangan karena tim baru selesai melaksanakan tugas tadi pagi. Ya tentunya ada beberapa barang bukti yang dibawa dari tempat kejadian perkara yang mungkin dalam perjalanan karena menggunakan logistik khusus tidak bisa dibawa langsung, dan saat ini yang bisa dibawa oleh tim penyidik adalah seperti yang kita lihat di depan ini, ada beberapa peralatan-peralatan yang digunakan untuk kegiatan ilegal tersebut, ya, dan ini dilakukan semua di bawah tanah, termasuk para penyidik melakukan sita terhadap baik uang hasil kejahatan maupun juga ada beberapa ID, dokumen perbankan dari tersangka dan juga pihak-pihak yang diduga terlibat di dalam kegiatan ilegal tersebut. Selanjutnya. Dan ini ada beberapa juga peralatan yang digunakan dan ditemukan oleh tim di bawah terowongan di dalam tambang bawah tanah, yaitu ada beberapa alat ketok atau labeling, kemudian ada cetakan emas, kemudian ada juga saringan emas dan juga induction untuk proses peleburan dari biji emas tersebut. Dan beberapa alat berat yang ditemukan sebagaimana yang difoto, kita lihat ada loader yang bekerja di bawah terowongan, termasuk digunakan dump truck listrik untuk melakukan mobilisasi terhadap material yang dikerjakan di dalam terowongan. Selanjutnya, kemudian untuk melakukan estimasi terhadap volume material yang keluar oleh tersangka, kemudian kita melakukan juga penunjukan terhadap surveyor yang kompeten dalam melakukan pengukuran, dan saat ini masih berlangsung kegiatannya, bahwa saat ini kita menghitung ada total panjang 1648,3 meter, ya artinya itu dimensi panjang dari terowongan, dan materialnya volume saat ini hitungan sementara adalah sekitar 4.467,2 meter kubik. Dan ini beberapa model yang sementara ini hasil dari tim surveyor pengukuran sudah dilakukan, dan saat ini kita akan terus melakukan pendalaman terkait dengan volume yang sudah bisa dipetakan di bawah tanah. Dan ini adalah beberapa foto-foto, mungkin para rekan-rekan media bisa melihat di terowongan ini ada bukaan-bukaan biji yang terlihat mungkin di sebelah atas itu, dan masih diduga sementara itulah menjadi sasaran dari kegiatan ilegal tersebut. Untuk kerugian negara sendiri, karena tim baru saja kembali pagi tadi dari lokasi dan sesuai dengan instruksi Bapak Menteri SDM melalui Bapak Dirjen Minerba, kami diminta untuk melakukan konvers malam ini, sehingga untuk kerugian negara akibat kegiatan ilegal ini masih dalam perhitungan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan juga lembaga terkait khusus untuk menghitung kerugian negara akibat dari kegiatan penambangan ilegal ini. Demikian rekan-rekan wartawan dari saya kembalikan ke Pak Karu. Silakan Pak Karu. Terima kasih Pak Direktur. Jadi demikian teman-teman media yang tadi sudah disampaikan. Ini ada beberapa barang bukti yang bisa dibawa, namun yang berat-berat masih dalam proses perjalanan. Ini untuk dipakai pembuktian dan sampai nanti penetapan untuk lebih lanjut. Mungkin kami buka kalau ada pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman dari Pak Resim, dari penyidik mau tambahan. Ya, kalau nggak ada, kami buka beberapa pertanyaan kalau ingin ditanyakan teman. Jadi ini masih pada tahap awal. Ini baru banget untuk lebih lanjut terus dilakukan penelitian dan pengukuran lebih dalamnya. Terutama tadi yang berapa sih nilai kerugiannya masih dalam perhitungan. Silakan tadi yang belakang tadi siapa? Ya, 1, 2. Izin Pak, saya Mufli dari Majalah Tambang. Kalau boleh diceritakan tadi awal mula bisa ditemukan lokasi penambangan itu seperti apa Pak? Kalau boleh tahu dielaborasi lagi. Mungkin itu aja dulu Pak. Langsung kedua.
Ya, selamat malam Pak, saya Thomas dari Kumparan.com. Mau tanya, ini kan pelaku WNA ya pertama. Ini pertanyaan pertamanya itu gimana dia bisa masuk gitu ke Indonesia lebih tepatnya, dan bahkan sampai terlibat dalam kegiatan tambang ini. Terus yang kedua, kegiatan tambang ilegal ini sebenarnya udah berlangsung berapa lama? Dan ketiga, habis itu pelaku ini kan nggak, apakah cuman dia aja atau bagaimana? Karena tadi Bapak sebut ada pihak-pihak. Jadi sebenarnya ada berapa banyak tersangkanya dan kenapa cuman satu ini aja yang dibawa ke sini? Terus kedua, itu yang berikutnya, itu tambangnya itu sebenarnya baru dibuka tunnelnya atau bekas gitu? Soalnya yang jadi pertanyaan, kok bisa kayak banyak alat berat yang masuk juga ke dalam, bagaimana pengawasannya sejauh ini sampai bisa akhirnya kecolongan, kalau memang kecolongan sebenarnya. Paling itu aja sih yang mau saya tanyakan. Terima kasih Pak, selamat malam, saya Cepi dari petromindo.com Pak. Ini lokasi ditemukannya tambang ilegal ini apakah termasuk IUP milik perusahaan mana gitu ya Pak, pertama itu. Kemudian tadi disebutkan bahwa hasil dari tunnel itu dalam bentuk dorr, bullion. Berarti mereka udah punya teknologi tinggi ya Pak, bisa mengekstrak itu, ataukah emang ini karakteristik emas yang ditemukan itu udah merupakan granulan yang seperti itu Pak? Itu aja Pak untuk sementara, terima kasih. Ya, makasih. Ini masih awal banget ya, mungkin nanti lebih dalamnya, mungkin beberapa nggak bisa dijawab saat ini, nanti akan kita dalemin lebih lanjut. Kemudian yang kedua tadi, kalau modus mungkin bisa ceritakan bagaimana sih sampai ini didapat. Kemudian mengenai masa pertama tadi WNA ini, terus apa? Tadi kan juga disebutkan. Tidak menutup, ini kan masih urusan tambangnya, tidak menutup atas pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Silakan Pak Direktur mau menambahkan, dan mungkin beberapa dari teman-teman PPNS bisa menambahkan. Baik, terima kasih Pak Karo, Pak Mufli tadi dari Majalah Tambang ya, terima kasih. Memang kegiatan ini merupakan kegiatan wasmalitrik dari kawan-kawan PPNS. Artinya kita memiliki beberapa data dan informasi hasil pengawasan dan pengamatan. Ada beberapa yang tentunya kami nilai setelah dilakukan evaluasi perlu dilakukan penegakan hukum di lapangan. Dan salah satunya adalah yang kita lakukan di Ketapang ini. Jadi kalau ditanya, memang ini sudah hasil pengamatan dari kawan-kawan melalui beberapa informasi, dan juga ada beberapa data dan fakta termasuk dari APH lain. Kemudian terkait Pak Thomas, kenapa adanya alat-alat tadi, memang seperti yang disampaikan bahwa lokasi tunnel ini memang dulu pernah ada aktivitas, karena ini dalam wilayah berizin, namun saat ini tidak ada izin produksi dari yang bersangkutan. Dan kenapa ada alat berat di sana, memang kewajiban dari perusahaan itu untuk memaintain tunnel agar tidak ada kejadian-kejadian membahayakan keselamatan ataupun merugikan lingkungan. Sehingga ternyata aktivitas peralatan tadi disalahgunakan untuk kegiatan produksi. Disinilah letak pidananya. Terus kemudian satu lagi Pak Cepi ya, Petromindo. Lokasi tadi di lokasi di Ketapang, saat ini kita lagi dalami Pak, karena kan ini di bawah tanah, pergerakannya tentunya harus dilakukan survei oleh orang yang kompeten, sehingga arah lari lubang ini kemana saja gitu Pak. Ini masih didalami oleh tim surveyor. Saat ini belum bisa kita buka Pak, karena kita lagi dalami dulu ini mengarah kemana lubangnya, ya, gitu. Sedang didalami oleh penyidik, ya, berapa lama, termasuk tadi kalau melihat dimensi dari terowongannya sendiri, tentunya itu tidak dilakukan sehari dua hari, itu cukup lama, dan ini sedang didalami oleh rekan-rekan penyidik, dan nanti kita tunggu perkembangannya, Mas. Ya. Betul, sudah ada penjualan. Ini yang lagi didalami kawan-kawan penyidik, ya. Mohon kesabarannya, karena tim baru lihat ini, kalau lihat wajah-wajahnya masih lelah nih beliau-beliau ini dengan Pak
Kombes Yuda juga ikut hadir di sana. Tadi sudah disampaikan sedang dilakukan supaya kita harus objektif Pak kalau menentukan potensinya. Ya, makasih. Ya, jadi modusnya kan tadi disampaikan Pak Direktur bahwa ini melakukan perawatan. Tapi dalam perawatan ternyata ada yang diambil. Ini yang ya mungkin cukup ya ini. Sedikit penekanan kasih Pak. Apakah ada dugaan soal pemerintah daerah ikut bermain dalam kegiatan tambang emas ini dan sudah berapa saksi yang diperiksa itu aja Pak? Sebagaimana yang diinfokan penyidik, ada puluhan saksi yang sudah diperiksa di lapangan dan dugaan keterlibatan pihak lain sedang didalami penyidik. Terima kasih. Dalam tim yang melakukan perawatan tunnel itu sebenarnya ataukah dia ini WNA ilegal Pak atau bagaimana? Dugaan sementara tersangka ini tidak ada kaitannya dengan UP tersebut secara resmi. Ya. Dari mana Mas? Iqbal dari iNews ID. Mau izin tanya Pak, tadi kan bulian emas itu udah jadi dan sudah dijual. Itu dijualnya ke perusahaan atau ke perorangan Pak? Itu aja Pak. Kita selagi dalami Pak transaksi yang sudah dilakukan, berapa besarnya termasuk tadi kita akan lakukan pemeriksaan lanjutan Pak untuk memastikan itu. Ya. Pak, izin satu lagi Pak, Adit dari Kompas Pak. Kalau pengungkapan ini apakah ini bagian dari Satgas Penegakan Hukum Sektor SDM Pak? Terus kemudian kan dari identifikasi ada 2.700 sekian ya Pak yang peti dan sebagiannya udah jadi rakyat ya Pak ya. Terus kalau untuk tahun ini target dari Minerba ini seperti apa dan kalau melihat identifikasi tersebut kekurangan SDM atau PPNS ini dari seluruh itu seperti apa gitu perbandingannya? Terima kasih. Ya, ini memang bagian dari tadi sudah sampaikan dasar hukumnya. Ini tugasnya PPNS termasuk ini dan kita kerjasama yang dilakukan oleh tim pengawas dari koordinasi dan pengawasan PPNS dari Barreskrim Polri bersama-sama kita terus melakukan untuk ini ya diharapkan ini semakin nanti ketemu yang lainnya. Silakan jumlah-jumlahnya Pak Nindyo bagaimana di tim Satgas dan anggotanya Pak Nindyo di daerah seperti apa? Ya, Pusat silakan mau nambahkan. Baik, terima kasih teman-teman media. Ini mungkin sebagai penutup kami ingin menyampaikan bahwa dalam hal ini Ditjen Minerba berkomitmen teman-teman semuanya untuk terus melakukan perbaikan di dalam tata kelola pertambangan di Indonesia termasuk dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan. Kami berterima kasih juga kepada Barreskrim Polri ya sebagai partner kami di dalam melakukan pembinaan dan pengawasan ini. Terima kasih. Ya, terus pekerjaan seperti itu. Ya, jadi ini menegaskan bahwa kita nggak diam, bahwa Kementerian SDM dan Pak Menteri sangat concern terhadap ini dan hari ini terima kasih pada teman-teman telah bersama dengan kita. Ini adalah bukti dari pengawasan yang dilakukan Kementerian SDM dan diharapkan ini bisa menjadi ya efek jerah kepada yang lainnya dan kita terus melakukan tidak di Kalimantan Barat dan seluruh wilayah Indonesia. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.